Oke, silakan yang tadi sempat melepas sepatu atau alas kaki ya, silakan untuk dipergunakan terlebih dahulu, biar nanti pada saat kita sudah dipersilakan turun menuju ke museum, teman-teman sudah siap untuk menuju ke Museum Kepresidenan. Kita udah sampai di Bogor. Keren. Tujuan pertama outing kelas SMP Negeri 12 Cimahi, yaitu Istana Bogor. Kita sudah sampai di Bogor, tapi baru turun di area parkiran dekat dengan gereja. Nanti kita dari gereja ini kita berjalan kaki menuju ke Istana Bogor. Kita di sana ada pekerjaan buat anak-anak, yaitu mengisi LKS yang sudah dibekalkan tadi di sekolah untuk sebagai bahan laporan kunjungan dan penambahan wawasan pengetahuan di Istana Bogor. Setelah dari Istana Bogor nanti kita baru menuju ke Dejangga, tapi kita tujuan utamanya ke Istana Bogor dulu. Ini rombongan dari SMP 12 sudah berangsur-angsur. Sahabat semua dan anak-anakku dimanapun berada, kita akan menuju ke kawasan Istana Bogor, tapi tujuannya adalah ke Museum Kepresidenan yang ada di kawasan Istana Bogor. Kita tidak ke Istana Bogornya, tidak masuk seperti biasanya, tapi kita akan mengunjungi museumnya, Museum Kepresidenan. Ini guru pembimbingnya nih, Bu Devi. Di seberangnya ini ada Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian di Kota Bogor. Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda Bogor nih. Dan di sebelahnya ada SMP Negeri. Ya, kita
mau masuk ke Istana Bogor. Ini jam 5 hujan. Nganter Abi. Bapak Herudin. Sudah sampai di Bogor Pak kita Pak? Pak, alhamdulillah. Tinggal masuk ke Istana Bogor. Ya, pada bertemu dengan Bapak Presiden. Kalau ada, tapi bukan jam kunjungan katanya Pak, bukan hari kunjungan sih. Gitu? Ya. Oh iya. Bisa bertemu dengan patungnya. Paling ada patung-patung presiden terdahulu Pak. Kalau presiden pilihan 2024 belum ada Pak. Ada pekerjaan buat anak-anak Pak? Ada nanti LKS ya? Ya, menggunakan LKS. Ya. Setelah dapat instruksi dari ininya, mereka mencatat apa yang paling penting Ya. di museum tersebut. Referensinya ada di buku ya Pak ya? Ya. Pertanyaan-pertanyaannya Betul. untuk dijawab oleh anak-anak Pak ya. Untuk bahan pengetahuan Betul. sepulang dari sini. Nuhun Pak. Sami-sami. Tur leader yang memandu Kita kita. udah sampai di Museum Kepresidenan. Ya. Kita mau ini anak-anaknya ada pekerjaan di sini ya. Iya, ke dalam Pak. Mengisi LKS dulu. Ibu komite juga turut serta. Jadi satu gimana Bu? Masih bisa berdua kecuali Bu Devi. Bu Wiwin sama Bu Fitri. Udah sampai di Bogor Bu. Kita keliling-keliling kota Bogor, kota hujan. Presiden. Tapi mudah-mudahan tidak hujan hari ini Bu ya. Jangan dong. Karena kalau hujan mah ya. Kalau kita udah pulang bolehlah hujan lagi ya. Adem. Oke, sukses. Tahan dulu bentar ya. Bentar. Tunggu di kantin ya? Iya Pak. Oh, ke Butari, Pak simpen sini langsung. Pak, boleh Pak. Sini, HP-nya sini kayak gini. HP-nya gini, ambil lagi. Boleh. Mau pakai lah. Kasih Pak. Bisa ketemu udah nomor 3 masuk data.
Bu Devi dan Ibu komite nih. Komite juga seniman. Iya. Nanti kita bisa kolaborasi, Bu. Siap, siap. Ibu lagi manggung, saya nanti ambil gambarnya. Oke, siap. Videonya. Kita sama-sama dari unsur seni juga. Ya, sama-sama itu tuh. Oke, lanjut. Ya. Masih di depan. Istana Bogor luas, tidak seluas Istana Cipanas. Tapi masing-masing istana memiliki atau menyimpan kenangan atau sejarah, di mana kedua istana presiden yang ada di Jawa Barat ini, kedua-duanya adalah peninggalan dari para pendahulu kita, pendahulu bangsa Indonesia. Ada prasasti, bunyinya adalah setiap presiden ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6. Jadi beliau sangat memelihara istana ini atau museum ini, museum kepresidenan ini. Ini ke museum kepresidenan dulu kita ya, yang ada di Istana Bogor. Ada pemandu khusus di sini di Istana Bogor ini atau di Museum Kepresidenan ini. Anak-anak sudah mulai berangsur masuk. Ini ada pemeriksaan sedikit ya. Tali sepatu tidak boleh terurai. Harus masuk ke dalam sepatu. Entah apa, tapi yang jelas kita ikuti saja aturan di sini. Semuanya demi kebaikan ya, demi tetap tertib dan demi kebiasaan-kebiasaan baik untuk anak-anak kita. Oh, mau naik eskalator, jadi pengamanan katanya, takutnya tali sepatunya tersangkut di eskalator dan tidak mau ambil risiko. Bersama kita Bapak Asep, Ketua Panitia Penyelenggara Outing Class SMP 12 Cimahi, sedang untuk mengatur anak-anak yang akan masuk ke dalam kawasan Istana Kepresidenan atau Museum Kepresidenan Bogor. Sebagian sudah mendapatkan materi ini dari pemandu lokal yang ada di sini. Atau pemasyuran. Jadi kalau digabung, Balai Kirti itu artinya tempat yang menyimpan sejarah prestasi para presiden. Itu ya arti dari Balai Kirti. Sebagian sudah naik ke lift menuju ke lantai atas. Ini ada 6 orang presiden, patungnya ya, atau dioramanya, diawali oleh yang pertama yaitu Soekarno. Ini dibuat oleh Bapak Yusman, seorang patung terkenal dari Yogyakarta. Terbuat dari perunggu, bukan tembok ya. Ini dari perunggu. Semua dari perunggu. Yang pertama Soekarno. Kemudian Soeharto. Tiga, B.J. Habibie. 4, Abdul Rahman Wahid. 5, Ibu Megawati. Dan 6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
Patung-patung ini berdiri di atas kolam air bening ya. Ya. Menambah kesejukan tempat atau museum ini. Bapak-bapak juga sedang mendapatkan penjelasan dari pemandu atau dari petugas yang ada di Museum Kepresidenan ini. Bapak Solihin, Bapak Muhammad Solihin, Ya. Wakasek, staf Wakasek Kesiswaan nih. Ya, Pak, sudah sampai di Bogor, Pak? sudah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, anak-anak sudah sampai di Bogor, sudah akan mendapatkan materi, Pak. Ada pekerjaan anak-anak? Ada, itu lagi kebetulan lagi keliling-keliling anak-anak di seputaran Istana Kepresidenan ini. Museum ya, Pak? Museum ya, Museum di istana ini tuh? ini tuh museum istana sama aja Pak, istananya di sebelah sana. Ya, berarti museum pesannya ada di istana. Ah. Ya, saya soalnya baru kesini, Pak. Baru ke museum. Biasa kita langsung ke istana. Masuk ke belakang kan ya. Ayo, siap. Nuhun Pak Solihin. Siap. Kita menuju ke lantai 2 ya. Di mana di lantai 2 ada ruang perpustakaan kepresidenan, ruang baca presiden, di mana presiden dulu sering baca-baca literasi di sini. Kemudian galeri kepresidenan. Ini juga guru-guru dari sekarang 12 nih. Bu Rosinda Samosir. Selalu eksis beliau. Soekarno Putri berarti anaknya Presiden Soekarno ya. Beliau presiden perempuan satu-satunya ya, masih sampai sekarang. Beliau dijuluki sebagai Ibu Penegak Konstitusi ya. Ini merupakan Boleh ngobrol sebentar? Boleh ngobrol sebentar ya? Petugas di sini? Ya, magang ya. SMK sama? SMK Negeri 1 Bogor, Kota Bogor ya? Oh, Kabupaten Bogor. Ini ada seorang teteh-teteh ya. Kalau anak-anaknya teteh ya. Biasa bilangnya adik. Kebetulan lagi magang di sini. Tugas dari sekolahnya di Istana Bogor ya? Istana Kepresidenan atau museum? Museum. Kalau istananya sudah mana? Tapi masih di sekitar komplek ini. Ya, masih di sekitar komplek ini adalah ini museum ya, tapi tetap masih ada di komplek Istana Kepresidenan Bogor. Tidak tahu namanya? Saskia Ramadina, kelas 12, 11, kelas 2 berarti ya. Kasih ya Saskia ya. Kenapa aku masuk YouTube? Kasih sehat-sehat ya, sukses selalu. Ya, anak-anak itu sedang menerima materi ini. Di latar belakangnya 6 patung, 6 orang presiden yang pernah berkuasa di Indonesia. Yang pertama Soekarno, 2 Soeharto, 3 B.J. Habibie, 4 Abdurrahman Wahid, 5 Megawati Soekarno Putri, dan 6 Susilo Bambang Yudhoyono. Satu lagi di situ lapaknya sudah disediakan, mungkin saja nanti untuk Bapak Jokowi ya, Bapak Joko Widodo yang sebentar lagi akan purna tugas sebagai presiden. Dia sebentar. Ini ruangan Presiden Soekarno. Pakaian Pak Karno adalah beliau sering memakai pakaian ini. Ini juga pernah dipakai ketika membacakan naskah proklamasi ya. Kemudian dari pecinya, peci berwarna hitam juga. Kalau kita ingin tahu sejarahnya, ini adalah peci yang dulu biasa dipakai oleh kaum Jawa ya, kaum berdahan.
Tapi ketika Bapak Soekarno yang pakai, ini jadi trendsetter ya. Trendsetter untuk presiden-presiden selanjutnya, bahwa penutup kepalanya adalah peci warna hitam. Ini replika, ya, koleksi ini replika atau tiruan ya, bukan asli ya. Kemudian di sebelahnya terdapat beberapa penghargaan, ya, penghargaan pahlawan, kemudian tongkat komando. Di bawahnya juga terdapat bintang jasa. Jadi Masih di ruangan Soekarno. Ini ruangan Soeharto. Nah, ini motonya Pak Harto nih ya, atau Presiden Soeharto, presiden kedua kita, yaitu hanya sebutir pasir yang dapat kami beri untuk memperkokoh fondasi negara Republik Indonesia. Artinya dengan penuh kerendahan diri Bapak Harto menulis ini tulisan tangan Pak Harto ya, ditulis pada tanggal 23 Agustus 1993 dalam rangka memperingati 10 tahun gelar Bapak Pembangunan berdasarkan ketetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1983. Ini sosok beliau dalam sebuah foto ya. Ruangan B.J. Habibie. B.J. Habibie, presiden ketiga kita. Bapak Isman dan Bapak Rana nih sedang menikmati suasana di Museum Kepresidenan ini. Setiap presiden memiliki moto masing-masing. Tadi Pak Soekarno dengan jas merahnya, Soeharto dengan sebutir pasirnya, sedangkan ini adalah Pak Habibie nih, dengan motonya Indonesia harus mengandalkan pada sumber daya manusia yang berbudaya merdeka. Maaf, saya ulangi. Indonesia harus mengandalkan pada sumber daya manusia yang berbudaya merdeka, bebas, produktif, dan berdaya saing tinggi. Karena beliau seorang, di samping seorang negarawan, beliau seorang teknokrat juga ya, yang selalu ingin bersaing dalam hal kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan teknologi. Ini ditulis dalam rangka B.J. Habibie mengenang pembangunan sumber daya manusia tahun 1998-1999. Ini sosoknya Pak Habibie dalam sebuah foto. Ruangan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Ya. Motonya seperti apa? Langsung kita menuju ke motonya Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disampaikan pada pidato kepresidenan tahun 2001. Tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. Artinya kita itu tidak menyukai pertumpahan darah, walaupun kita ingin menjadi petinggi negara ini, tapi kita tetap harus dengan kelembutan, kekeluargaan, dan kedamaian. Ini pakaian kebesaran beliau. Karena beliau bukan seorang tentara, tapi basicnya sebagai seorang kiai, juga seorang ilmuwan, ya, dosen juga, ya, penulis buku juga, ya, dan cendekiawan juga. Ini fotonya Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita menuju ke ruangan Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Putrinya presiden pertama kita, Presiden Soekarno ya, putrinya. Langsung kita menuju ke karya tulisan beliau atau moto beliau yang disampaikannya pada
tanggal 28 Oktober 1993 di Jakarta. Ya. Bendera telah kibarkan pantang surut, langkahku walau tinggal sendirian. Itu moto beliau ya. Ini sosok beliau dalam sebuah foto. Alhamdulillah beliau masih ada, masih segar bugar ya. Kita memasuki ke ruang presiden selanjutnya. Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Langsung kita ke tulisan beliau yang dikenal dengan sebuah motonya yang berbunyi, kekuasaan itu menggoda, gunakan dengan penuh amanah untuk kepentingan bangsa. Ini ditulis oleh beliau dalam sebuah buku yang dikarangnya, yaitu buku Selalu Ada Pilihan tahun 2014. Ini foto beliau SBY dalam sebuah buku fotonya. Ini baju kebesarannya, baju kebanggaannya ya. Beliau seorang dokter ya, yang meraih gelar dokter sebelum beliau menjadi seorang presiden RI ke-6. Tolong ini bawahnya. Mau muter-muter kan? Nah, Bapak tolong dari situ. Kamu dari situ, kamu dari sini. Nah, ke situ. Nah, Bapak nanti di situ ya. Halo. Halo sahabat semua, terutama sahabat pendidikan. Kita sedang berada di Istana Kepresidenan Bogor, tepatnya di Perpustakaan Kepresidenan. Di sini disediakan atau tersimpan buku-buku setiap presiden. Jadi setiap presiden yang pernah berkuasa di Indonesia, yang pernah menjadi petinggi Indonesia, itu membuat nulis buku-buku yang artinya bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang berkunjung ke sini untuk referensi, untuk bisa kita belajar ilmu pengetahuan dan lain-lain. Terima kasih. Siap. Ya Pak. B.J. Habibie dengan buku-bukunya. Ini buku-buku yang dibuat oleh Habibie. Itu di situ ada pertanyaan yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan Balai Kirti? Balai Kirti kan tadi nama museum ya, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Balai itu dari bahasa Sanskerta artinya tempat atau ruang. Ya, Kirti juga sama bahasa Sanskerta artinya kemasyhuran. Jadi yang dimaksud Balai Kirti adalah ruang kemasyhuran. Ya. Jadi ruang kemasyhuran itu apa sih? Ya, tadi untuk mengenang kemasyhuran. Lagi apa nak? Lagi apa Cik? Lagi melaksanakan tugas ya? Iya. Yang diberikan oleh guru sekolah. Sudah terisi semua? Jangan lupa di subscribe. Udah ngerti kamu ya? Ditanyakan saja kalau ada tugasnya yang nggak bisa dijawab. Ini anak-anak sedang asiknya, sedang khusyuk nih. Bapak Ika ketemu lagi di sini Pak. Ya. Kita sedang berada di Museum Kepresidenan Pak.
Tepatnya ini di perpustakaan, Pak. Perpustakaan para kepresidenan. Oh, berarti ini presiden yang pernah berkuasa Indonesia, Pak, membuat buku ya, Pak ya? Benar, membuat buku cuman tuh yang zaman Soekarno nggak bisa dibuka karena udah lapuk gitu. Jadi cuman hanya kalau untuk penelitian boleh-boleh saja kata petugasnya begitu pengarahan. Tapi tidak bisa dibuka bukunya, Pak ya? Tidak bisa dibuka bukunya. Hanya informasinya mungkin ya? Ya. Diminta dari para petugas di sini, Pak ya? Betul. Sukses Pak Ikan, nuhun. Amin, nuhun. Sehat ya, Ya. sampai nanti pulang lagi ke Cimahi. Bukan presiden ini mah, tetapi mencoba duduk di kursi yang empuk di perpustakaan kepresidenan. Bapak Rana Moyana, guru muda SMP Negeri 2 Cimahi. Sehat Pak Rana? Sehat. Alhamdulillah. Subscribe ya, jangan lupa. Tong teras-terasan subscribe karena jadi unsubscribe. Mantap. Nuhun ya Pak Rana. Mantap, nuhun. Luasnya 3.211 meter persegi. 3.211 meter persegi. Luas apa Pak ini? Luas khusus museum. Oh iya, museum aja. Luas Pak. museumnya ya, karena kalau luasnya istana itu hektaran nanti Ya. angkanya. Dengan Bapak siapa? Rizal, Pak. Pak Rizal. Alhamdulillah kita bisa didampingi oleh Pak Rizal ya. Petugas yang ada di Istana Kepresidenan Bogor nih. Oh, saya museum, Pak. Museum, khusus museum Pak ya? Khusus museum. Museum. Beda lagi untuk istana. Itu pas pampres. Ada pas pampres di ring 1 di pengamanan Oh, tadi iya. di depan. Di sini lebih ke pegawai istana kayak dari sekretariat negara kayak Iya. gitu urusan istana. Iya, Istana juga punya pengamanan koleksi juga ada juga khusus koleksi. Gitu. betul. Di masing-masing punya otoritas pengamanan Pak ya. Betul. Terima kasih Pak ya. Ya. Nggak apa-apa masuk YouTube Pak. Oh, nggak apa-apa. Nuhun Pak. Ayo. Oke, aman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya ke Pak apa itu? Ide dan gagasan siapa? Siapa kok presiden ke-6? Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Sama Pak SBY. Di mana-mana selalu ada Karisa. Namanya Karisa Chan. Nanti boleh buktinya lihat di kaosnya Karisa Chan. Yang belum kejawab? Siapa? Ini Dea. Gimana? Tanya yang mana? Ya. Koleksinya banyak. Kita ada tekstil itu pakaian peninggalan presiden yang pernah digunakan. Terus ada juga bintang jasa, ada perangkat kepresidenan itu adalah perangkat kerja kayak meliputi tongkat komando, penghargaan, plakat gitu, terus kayak telepon gitu. Intinya perangkat kerja atau peralatan kerja yang dulu digunakan oleh presiden. Terus yang tadi ada lihat, kita juga banyak patung ya, ada lukisan juga. Ya, bisa dilihat ini ada patung nih, patung perunggu dari masing-masing presiden ya. Terus juga ada buku koleksi. Nah, ini juga yang bisa diakses sama masyarakat langsung atau sama adik-adik langsung. Koleksi kepresidenan yang pasti ada adalah baju atau tekstil. Pasti ada, lukisan pasti ada. Ya, sebenarnya ada. Tanggal 18 Oktober tahun 2014. 18 Oktober 2014. Punten adik-adik, kita waktu kita satu menit tadi. Ya, nanti bisa dilanjut lagi aja ya. Karena nanti kita harus bergiliran sama teman-teman yang lain ya untuk masuk ke sini. Oke, yuk. Halo adik-adik, punten. Karena sudah 10 menit kita di sini ya, lama-lama teman-teman yang lain sampai nanti kita akan berikutnya ya. Ya, nanti bisa dilanjut lagi tugasnya sambil jalan ya. Nanti boleh sambil bertanya aja. Ya, yang belum diisi boleh tanya teman-temannya juga. Ya, kita kan
cabang. Oke, yang tadi mengambil buku silakan disimpan kembali di tempat semula ya adik-adik. Diingat lagi untuk buku siapa. Lihat bapak-bapak guru kita nih berfoto di belakang lukisan ke-6 presiden yang pernah berkuasa atau menjadi petinggi di Indonesia. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan ternyata Pak Jokowi ada kalau di sini. Tapi ruangannya belum ada ya, karena masih menjabat beliau ya. Dengan posenya lihat, gayanya lihat. Ada juga seorang guru yang bergaya seperti seorang orator, seperti layak seorang orator, Pak Budi, tapi malu-malu karena disorot kamera. Calon kepala sekolah. Calon kepala calon, Calon kepala sekolah. calonnya unggulnya. Tapi insya Allah bakal jadi. Ternyata ada yang malu-malu. Ada juga, ada lagi. Isman. Sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita di tayangan di Museum Kepresidenan di sekitar Istana Kepresidenan Bogor. Nanti dilanjutkan di episode berikutnya masih di Istana Kepresidenan. Tetap di sini sahabat, jumpa lagi di tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.